A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pengantin Bukit Wingit. Cerita ini ditulis oleh Embert Nugroho, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Fatmawati. Ibu Robi terbangun ketika mendengar suara beradu di dapur. Fatmawati penasaran, siapa yang ada di dapur pagi-pagi buta seperti ini. Baru pukul 3, Fatmawati beranjak ke dapur dengan langkah pelan. Ia membuka pintu kamar dan mengawasi ruang di sekitarnya. Kemudian ia menuju dapur dan mengintai siapa yang ada di sana. Fatmawati melihat sosok Robi memakan daging ayam mentah dari lemari es. Wanita itu menutup mulutnya pakai tangan kiri. Robi seperti binatang buas yang kelaparan. Fatmawati pun ketakutan. Pelan ia kembali ke kamar tanpa membuat suara. Kemudian ia masuk dengan gemetaran. Suami yang tidur di sebelahnya terbangun ketika mendengar suara pintu kamar dibuka. Fatmawati duduk di atas tempat tidur. Sang suami yang melihat istrinya ketakutan langsung bertanya, "Ibu kenapa?" tanyanya heran. Fatmawati kemudian menangis sesungguhkan. Bapak semakin bingung. "Ada apa, Bu? Mengapa tiba-tiba menangis?" tanya bapak lagi. "Robi, Pak. Robi," jawabnya terisak. "Kenapa dengan Robi?" "Sepertinya dia bukan Robi. Ibu takut. Ibu melihat Robi makan daging mentah," tutur Fatmawati. "Daging mentah?" Bapak mengerutkan dahinya. Bapak penasaran dan bangun. Kemudian ia keluar dari kamar menuju dapur. Bapak tidak melihat Robi, tapi melihat sosok tubuh tanpa kepala di sudut lemari. Bapak terkejut dan ketakutan. Bapak kembali ke kamar dengan wajah pucat. Ia menghampiri istrinya. "Sudah, Bu, gak ada apa-apa. Kita tidur lagi yuk. Besok kita tanya Robi," kata bapak. Ibu mengangguk dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sedangkan bapak belum bisa memejamkan matanya. Ia berpikir kenapa tiba-tiba ada sosok mengerikan itu. Singkat cerita, udara pagi seperti pagi-pagi kemarin. Sinarnya terang dan terasa hangat. Surabaya tampak cerah, meski matahari masih malu-malu dari balik awan. Fatmawati bangun dan berhenti di depan pintu kamar Robi. Ragu ia ingin mengetuk pintu kamar anaknya, tetapi Fatmawati tetap mengetuk. "Robi, ayo bangun nak. Sudah siang. Kamu gak sarapan?" Tidak ada sautan dari dalam. Fatmawati mengurungkan niatnya untuk mengetuk kembali pintu kamar Robi. Fatmawati pun beranjak ke dapur membuat sarapan pagi. "Pak, sebaiknya kita cari orang pintar," kata Fatmawati. "Orang pintar? Orang pintar bagaimana, Bu? Maksud ibu, Papa gak pintar?" "Bukan itu, Pak. Orang yang bisa melihat dunia gaib." Bapak terkejut mendengar penuturan ibu. "Mau ngapain?" Bapak menaikkan alis matanya. "Ibu curiga dengan anak kita. Sepertinya Robi ketempelan."
Ketempelan apa? Setan, Pak. Bapak tersedak ketika mendengar kata-kata Fatmawati. Bapak terdiam sejenak. Ia mengingat kejadian dini hari tadi saat melihat sosok tanpa kepala di sudut lemari. Bapak menatap Fatmawati dengan lekat, kemudian meneguk teh hangat di atas meja. Memangnya Robi kemarin kemana, Bu? Tanya Bapak. Ke Desa Wingit. Desa Wingit? Kata temannya begitu. Bapak terdiam. Bapak pernah mendengar desa itu. Ada kutukan di sana. Konon Bapak mendengar ada sosok sepasang pengantin yang mati mengenaskan di sebuah bukit. Kita harus segera mencari orang pintar itu, Bu, kata Bapak. Bapak kembali menyeruput tehnya. Sementara di tempat lain, Dimas menghubungi Seno. Ia ingin menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Kenapa sejak pulang dari Bukit Wingit, dia dihantui sosok menakutkan. Ponsel Seno pun nyambung. Aku serius, Sen. Aku melihat Robi di kamarku dan hilang begitu saja, tutur Dimas. Kamu gak berhalusinasi kan? Enggak, demi Allah. Aku khawatir dengan Robi. Gimana kalau kita ke rumah Robi? Bentar, aku mandi dulu. Sementara itu, Desi mencari pembantunya di dapur. Ia keluar kamar sambil mengikat rambutnya. Bi Ijah. Bi Ijah tidak ada di dapur. Desi pun berjalan menuju gudang. Biasanya Bi Ijah di sana sambil membereskan gudang. Desi melihat Bi Ijah sibuk membersihkan golok. Bi, gak masak? Tanya Desi. Sudah, lihat aja di meja makan, jawabnya datar. Tiba-tiba Bi Ijah menegur Desi dari belakang. Desi terkejut dan refleks menoleh ke belakang. Mbak Desi ngapain di situ? Tanya Bi Ijah yang baru pulang dari pasar. Bi Ijah membawa belanjaannya. Desi pun kembali menoleh ke arah gudang. Bi Ijah yang di gudang tidak ada. Siapa itu tadi? Pikirnya. Desi bergegas beranjak masuk ke dapur. Dimas dan Seno datang ke rumah Robi. Fatmawati menyambutnya. Mereka duduk di teras dan Dimas menanyakan kabar Robi. Bagaimana dengan Robi, Bi? Tanya Dimas. Fatmawati menghela berat. Kemudian ia balik bertanya kepada keduanya. Sebenarnya apa yang terjadi di Desa Wingit? Bibi melihat keanehan pada diri Robi. Seno dan Dimas saling berpandangan. Kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan Robi. Robi sempat hilang sehari, Tante, kata Seno. Kemudian ia muncul saat senja. Kalian tahu dia kemana? Keduanya menggeleng sambil menatap wajah Fatmawati dengan lekat. Saya melihat keanehan pada Robi. Dia makan daging mentah. Daging mentah. Keduanya serentak terkejut. Fatmawati hanya mengangguk. Sekarang Robi di mana, Bi? Tanya Dimas ingin tahu. Masih di kamarnya. Namun kamarnya dikunci. Seharian dia mendekam di kamar. Tidak seperti biasanya. Dimas dan Seno masih bertanya-tanya. Kemudian mereka pamit setelah banyak cerita yang mereka utarakan. Seno dan Dimas mulai kasak-kusuk mengenai Robi. Dimas menceritakan kalau malam itu Robi benar-benar datang padanya. Dan Dimas melihat sosok mengerikan yang pernah ia lihat di rumah nenek Desi. Kenapa sosok itu ada di rumahku, Sen? Tanya Dimas heran. Aku jadi penasaran. Apa karena kita masuk ke bukit itu?
Alah, tahayul itu. Kamu percaya amat-amat cerita itu. Buktinya aku tidak melihat apa-apa. Jangan sesumbar kamu. Seno mengangkat bahunya sambil menyetir. Tak pernah terpikirkan tentang cerita bukit itu. Dimas yang duduk di sebelahnya terpaku. Bayangan-bayangan mengerikan itu bermain-main di benaknya. Sore itu, langit Surabaya tiba-tiba menjadi gelap. Mendung dan kilatan cahaya menyambar-nyambar di atas gedung bertingkat. Anak papa dan ibu tidak ada di kamarnya. Itu bukan anak kalian, kata seorang laki-laki berjanggut ke Bapak dan Fatmawati. Mereka saling berpandangan dan merasa heran. Maksudnya Pak Atmo? Bapak penasaran. Anak kalian masih di bukit itu. Yang kalian lihat kemarin adalah jin yang menyerupai anak sampean. Bapak dan Fatmawati semakin bingung. Fatmawati bergidik. Dan yang ia lihat di malam itu bukan Robi. Bagaimana ini Pak? Tanya Fatmawati cemas. Kita harus ke Ponorogo. Kita harus menemukan Robi, kata Fatmawati dengan mata merebak. Bagaimana Pak Atmo? Tanya Bapak. Pak Atmo terdiam sejenak sambil mengelus janggutnya. Laki-laki pemilik ilmu putih dan pendiri pesantren itu pun memberi jawaban. Kita akan coba Pak, minta permohonan pada Allah. Saya mempersiapkan bekal saya dulu. Besok kita pergi ke Ponorogo, kata Pak Atmo. Fatmawati mengelus lengannya yang merinding. Kemudian melihat kamar Robi dari kejauhan. Fatmawati merasa takut untuk mengetuknya. Aku mimpi Vina, Sen. Vina minta tolong. Sebaiknya kita kembali ke bukit itu. Mungkin Vina terjebak dan gak tahu jalan pulang, kata Desi lewat ponsel. Seno yang dihubungi membalas malas. Ngapain lagi kita ke sana, Des? Aku capek, selah Seno. Ayo dong Sen, kasihan Vina. Aku mau ajak Dimas juga, Desi bersikeras. Ya sudah, besok kita berangkat, kata Seno. Seno mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja belajar. Seno merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan memandangi langit-langit kamar. Di sana ada rembesan air berwarna kehitaman. Rembesan itu bergerak membentuk bayangan yang mengerikan. Kemudian bayangan itu berubah menjadi sosok kepala dengan rambut menjuntai ke bawah. Matanya melotot dan kepala itu meringis ke Seno. Seno terkejut dan segera bangkit dari tempat tidurnya. Bayangan itu pun menghilang ketika diperhatikan kembali. Ah, ilusi, pekiknya kesal. Tiba-tiba Seno terkejut mendengar suara yang jelas di telinga. Kau merusak rumahku. Suara itu membuat Seno bergidik. Ia mengawasi seisi kamar, dan kamar tidak ada siapa-siapa. Tengkuk Seno terasa membesar. Seno membelalak ketika jendela kamar belum ditutup. Sementara senja sudah berganti malam. Maghrib sudah lewat. Di sana berdiri sosok laki-laki yang melotot tajam ke arahnya. Mata laki-laki itu memerah dan perlahan kulitnya melepuh. Seno spontan saja keluar kamar ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan keringat dingin keluar dari keningnya. Ia ingat saat di bukit itu, ia membuang sesaji itu dan memotong beberapa pohon. Di Sawingit semakin sepi. Legimin duduk menghadap jendela. Beberapa warga datang ke rumahnya. Legimin terkejut dan bertanya-tanya ada apa. Ada apa kalian datang ke sini? Tanya Legimin penasaran. Samin kali ini yang buka bicara.
Desa kita jadi angker sejak kedatangan anak dan cucu Mbah Gimin. Kami merasa gak nyaman dan ketakutan, Mbah. Mereka pasti sudah masuk ke bukit itu, Mbah. Suara Samin sedikit keras hingga Mama Desi mendengarnya. Mama dan Papa pun menghampiri Legimin di ruang tamu. Ada apa ini, Mas Samin? Anak kamu dan teman-temannya pasti sudah masuk ke bukit itu. Mereka pasti merusak sesaji hingga arwah Bukit Wingit mengamuk. Mama menghela berat. Mas Samin, sebaiknya masalah ini kita bicarakan baik-baik. Anak saya memang salah, tapi ingat itu semua kesalahan kita di masa lalu. Kalian harus pergi dari desa ini, celetuk yang lain. Legimin yang duduk di kursi hanya menunduk. Ia mengingat semua kejadian itu. Mbah Legimin harus membuat sesaji sebelum semuanya terlambat, kata Samin tegas. Kemudian ia mengajak beberapa warga pergi dari kediaman Legimin. Mama terduduk di kursi ruang tamu, menyesali kejadian 20 tahun yang berimbas dengan nyawa mereka. Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan ke saya. Saya tidak mau setiap malam diteror arwah mereka, kata Mama. Mbah Legimin masih membisu. Berat ia ingin menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Mbah Legimin terbatuk dan mulai cerita kronologi kejadian itu. Saat itu, suasana di desa Wingit terlihat tentram dan damai. Kemudian desa itu kedatangan orang baru. Sepasang suami istri yang belum lama menikah, Marzuki dan Laila. Mereka membeli sebuah rumah permanen di desa itu. Mereka sangat bahagia walau tinggal di desa. Marzuki sebagai kontraktor memiliki pekerjaan yang bagus tidak jauh dari desa. Usahanya berkembang pesat, membuat sebagian warga tampak iri. Apalagi kaum ibu yang suka bergunjing saat berbelanja ke pasar. Ada-ada saja cerita mereka, yang mereka dibilang sombonglah, gak mau bergaul, dan kurang pergaulan. Laila, perempuan cantik yang sederhana, hanya bisa membalas dengan senyumannya. Walau sebagian orang ada yang bilang Laila memelihara tuyul, Laila hanya beristighfar. Mereka datang dari kota kecil ke desa itu hanya ingin menikmati keindahan alam pedesaan. Seorang laki-laki berkulit gelap tergiur dengan kecantikan Laila. Laila anak sematawayang, sedangkan Marzuki anak bungsu dari 2 bersaudara. Laki-laki berkulit gelap itu selalu mengintai Laila dari jauh. Ia memperhatikan Laila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Laki-laki berkumis itu pun berusaha mendekati Laila. Padahal laki-laki itu sudah memiliki istri dan anak. Laila menepis tangan laki-laki itu ketika berusaha mencolek Laila saat berpapasan di jalan. Laila berang dan mengatakan jangan begitu. Namun, laki-laki itu tidak terima. Ia pun dendam atas rasa sakit hatinya. Laki-laki itu kemudian menjadi provokator warga. Ia menuduh Marzuki melakukan pesugihan. Laki-laki itu juga mengompori warga agar Marzuki segera meninggalkan desa mereka, agar Marzuki diusir dari desa mereka. Padahal Marzuki sudah membeli rumah itu dan merenovasinya. Akibat provokasi tersebut, warga terpancing kemarahannya. Akhirnya terjadilah pembantaian itu di Bukit Wingit. Kematian mereka ternyata ulah Legimin. Legimilah yang mencincang tubuh mereka dengan gergaji mesin. Sadis. Mama Desi bergidik dengan bibir gemetar mendengar cerita yang sesungguhnya dari orang tuanya. Bapak, pekik Mama tertahan. Kenapa Bapak memfitnah mereka? Suara Mama terasa berat. Ini semua dosa yang Bapak perbuat. Mama terduduk dan merasa malu.
Semua terpaku mendengarkan cerita Legimin. Legimin tertunduk dengan seluruh penyesalannya. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Samin memecah keheningan. Legimin hanya diam. Laki-laki tua itu kini tidak dapat melakukan apa-apa. Kekuatannya sudah habis ketika bertempur dengan seorang guru berilmu putih. "Bagaimana dengan Ki Ampar? Kita harus minta bantuannya," celetuk yang lain. "Ki Ampar sudah meninggal dunia," kata Legimin. Mereka kembali terpaku. Malam terasa dingin. Burung-burung gagak mulai berkuak perih. Akhirnya warga pulang satu persatu. Mereka takut dengan cuaca malam itu. Malam ini sepertinya akan ada badai. Warga desa kembali meringkuk di rumah masing-masing. Yumina, perempuan 2 anak, bergidik ketakutan ketika suara guntur bersahutan di langit hitam. Perempuan itu tidak tahu menahu tentang desa ini. Ia menikahi Karno saat laki-laki itu bekerja sebagai buruh bangunan di desa yang lumayan jauh dari desa Wingit. Yumina mendengar desas-desus tentang penganiayaan tragis yang dilakukan warga desa Wingit. "Apa yang terjadi sebenarnya, Kang? Apa cerita warga itu benar?" tanya Yumina ingin tahu. Karno duduk di kursi kayu sambil menghisap rokok daun buatan sendiri. Ia mengepulkan asapnya. "Kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu, Yum. Aku sudah melupakannya." "Dan Kakang ikut membantai mereka?" "Semua warga menarik mereka dari kediaman dengan paksa. Akang juga terpaksa ikut karena keterangan palsu. Mbah Legimin lah yang seharusnya bertanggung jawab. Dia memfitnah sepasang suami istri itu." "Tega sekali kalian. Kalian sangat kejam, Kang. Aku tidak mau menanggung akibatnya. Anak-anakku masih kecil," kata Yumina sambil bergidik. "Aku juga menyesal, Yum." Yumina menangis sambil memeluk kedua anaknya. Sepertinya malam ini akan hujan deras. Sementara Samin tampak gelisah di rumahnya. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Ia juga takut kalau malam ini akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba jendela terbuka dan mengepak-kepak tertiup angin. Samin terkejut. Jantungnya berdebar tidak menentu. Istri dan anaknya sudah mengungsi ke desa sebelah. Angin berhembus kencang di luar. Dengan takut-takut, Samin berjalan menuju jendela ruang tamu. Ia melihat 2 sosok tubuh berdiri di luar dengan baju berlumuran darah. Samin kembali terkejut dan ketakutan. Ia melihat sosok sepasang suami istri yang tewas mengenaskan 20 tahun lalu. Tubuh itu menjadi busuk dan melepuh. Kepala kedua sosok itu jatuh ke tanah. Samin bergidik dan berlari ketakutan. Kilatan cahaya kembali menyambar-nyambar di langit. Samin meringkuk sambil menutup wajahnya dengan tangan. Ia duduk di sudut kursi. Ketakutannya masih tidak terkendali. "Ampun, ampuni saya. Jangan ganggu saya," kata Samin dengan suara gemetar. Jendela kembali terhempas. Hujan pun turun dibarengi suara guntur yang menggelegar. Sosok mengerikan berdiri di depannya. Tubuh yang terpenggal sebatas perut itu mengeluarkan aroma busuk yang memuakan. Terlihat isi perut yang penuh belatung. Wajah Samin berubah pucat. Ia pun bergegas membuka pintu depan. Pintu depan terkunci dan tidak dapat dibuka. "Kenapa kalian membunuh kami?" Suara itu menggelegar. Penggalan-penggalan kejadian 20 tahun lalu pun seolah terpampang di mata Samin. Bagaimana dengan kejinya ia menganiaya perempuan itu? Laila, perempuan istri Marzuki yang berusaha ia perkosa.
perempuan itu hamil 3 minggu tanpa sepengetahuan Marzuki. Laila menangis sedih saat itu. Pembantaian itu teramat sadis. Samin memotong-motong tubuh Laila hingga isi perutnya terurai. Kau akan mati. Tidak, aku minta maaf. Aku mohon ampun. Aku meminta maaf dan mohon ampun padamu. Tapi kau membunuhku. Samin semakin ketakutan dan ia mendobrak pintu depan. Pintu depan terbuka dan Samin lari tak tentu arah. Hujan semakin deras dan kilatan cahaya menyambar-nyambar. Kilatan menyambar sebuah pohon besar dan tumbang. Samin yang berada di bawah pohon pun tertimpa dan merenggang nyawa. Ia terhimpit patah dengan kepala remuk. Malam itu hujan mulai reda, namun masih terasa dingin dan lembab. Kubangan-kubangan air masih tergenang di beberapa jalan. Terasa mencekam manakala sepi menyergap. Suara lolongan anjing pun terdengar di kejauhan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di rumah Karno. Karno dan Yumina terkejut. Yumina menatap Karno dengan lekat dan mereka saling pandang. Karno melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Namun terasa seperti tengah malam. Siapa itu, Kang? Tanya Yumina heran. Karno menggeleng. Gak tahu, Yum, jawab Karno. Karno, ini aku Samin. Terdengar suara dari luar. Mas Samin, Yum, ujar Karno lega. Karno segera membukakan pintu dan ia melihat Samin di luar dengan wajah pucat. Namun Karno tidak menyadarinya. Ada apa, Mas Samin? Tanya Karno. Ayo kita ke pos ronda. Yang lain sudah nunggu, kata Samin. Karno mengangguk dan segera mengambil sarungnya. Kemudian ia pamit ke Yumina. Akang ke pos ronda dulu, Yum, pamit Karno. Iya, Kang, hati-hati, nasihat Yumina. Mereka pun pergi dan berjalan meninggalkan rumah Yumina. Yumina yang memerhatikan Samin dari jauh bergidik. Yumina melihat kepala Samin yang pecah mengeluarkan darah. Namun Karno tidak menyadarinya. Yumina ketakutan dan buru-buru menutup pintu. Kang Karno, gumamnya. Yumina buru-buru menghampiri anaknya di kamar. Ia bergidik ngeri dan ketakutan. Hawa dingin semakin terasa menembus kulit Karno. Laki-laki berusia 40 tahunan itu tak sedikit pun menyadari keanehan Samin. Samin hanya diam tidak seperti biasanya. Ketika Karno asik berjalan, tiba-tiba Samin menghilang di sebelahnya. Karno heran mengapa mereka berjalan menuju Bukit Wingit, bukannya ke pos ronda. Mas Samin, ngapain kita kemari? Tanya Karno seraya menoleh ke samping. Karno terkejut tidak menemukan Samin. Dia bingung dan ketakutan. Mas Samin, Mas Samin di mana? Teriaknya ketakutan. Karno berlari ke sana kemari, namun tidak menemukan jalan pulang. Ia terjatuh di semak-semak dan melihat sekitarnya. Pohon-pohon rindang yang menakutkan. Tubuh Karno gemetaran dan berusaha bangkit dari jatuhnya. Setelah bangkit ia kembali berlari dan tak sengaja ia tersandung sesuatu. Karno tersandung dan matanya terbelalak melihat mayat Samin yang terhimpit pohon. Karno menjerit ketakutan. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Ia kembali berlari dan ketakutan. Napasnya tersengal beberapa kali. Bukannya menemukan jalan pulang, Karno malah tiba di Bukit Wingit. Ia mengawasi sekitarnya. Pohon-pohon menakutkan dan membuat jantungnya mau copot. Ia melihat sosok mengerikan.
Sosok yang tak utuh lagi. Sosok sepasang suami istri yang kini menjadi arwah gentayangan. Jantung Karno berdebar tak menentu. Ia minta maaf dan mohon ampun kepada sepasang arwah itu. Karno mengingat perbuatannya yang amat keji 20 tahun lalu. Ia masih begitu muda waktu itu. Karno ikut menyiksa mereka dengan menyulutkan putung rokok ke luka Marzuki. Dia juga menendang Marzuki seperti binatang. Bahkan Karno ikut memenggal bagian tangan Marzuki. Sadis. Wajah Karno terlihat pucat dan ketakutan. Ia berlari dan terjerembab ke jurang. Karno tewas seketika dengan darah mengalir dari tubuhnya. Sebatang pohon yang ujungnya runcing menembus dadanya. Malam yang mengerikan menawarkan lagi bau amis memuakan. Masih pagi buta, Yumina meninggalkan rumahnya dan membawa kedua anaknya. Ia tampak ketakutan sambil mengendap-endap. Yumina pun berhasil keluar dari desa. Seorang warga menemukan mayat Samin yang terhimpit pohon. Ia memberitahukan kepada warga lain, dan warga berbondong melihat Samin. Sedangkan Karno tidak mereka temukan karena laki-laki itu tewas di dalam jurang. Sementara itu, mobil yang dikendarai Seno memasuki area desa Wingit. Desa itu sangat sepi dan semakin menakutkan. Desi bergidik ketika melihat desa itu terlihat lembab. "Kemana semua orang desa?" gumamnya. Mereka terus saja memasuki desa itu hingga melihat warga yang sibuk mengevakuasi mayat Samin. Warga desa memperhatikan kedatangan Desi dan yang lainnya dengan tatapan tajam dan menakutkan. Sepertinya warga tidak suka dengan kedatangan mereka. Mobil Seno berhenti di halaman depan rumah nenek. Desi memperhatikan rumah itu dengan seksama. Ada kengerian di sana. Mama muncul dari dalam menyambut kedatangan Desi dan teman-temannya. "Bagaimana kabar kamu, sayang?" tanya Mama. "Aku baik-baik saja, Mah," jawab Desi singkat. "Kenapa tidak ngabarin Mama kalau mau datang? Kenapa kalian datang ke sini lagi? Suasana lagi tidak mendukung. Kalian harus kembali ke kota," kata Mama. "Ada apa sebenarnya, Mah?" "Panjang ceritanya, Des. Kami mau mencari Vina, Mah. Vina belum kembali." "Kalian jangan kembali ke bukit itu. Bahaya, Des. Kasihan Vina, Mah. Aku mimpiin Vina dan dia minta tolong." Mama terdiam kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Mama ke dapur membuatkan teh hangat. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.